mau coba long range nih sore hari ini ke arah sana ya. Ini udah sore sih ya, udah mau ya, kita coba aja nih ya. Oke, kita hidupkan dulu drone-nya. Oke, kita hidupin dulu ya, drone-nya, lalu remote-nya kita pasang penguat sinyal Vimi, parabolik Vimi ya, sama Yagi ya. Masih nunggu connecting. Angin sih lumayan ya, nggak terlalu kencang. Udah mau senja nih guys ya. Oke, sambil tunggu ya. Nah, ini sudah nyambung ya GPS. Oke teman-teman, jadi kita lakukan lebih dahulu kalibrasi agar GPS-nya ini ngelok ya, atau akurat, karena ini kita mau terbang long range gitu. Oke, jadi kalibrasi kompas. Oke, kita setting dulu untuk ketinggian RTH di 70 meter cukup lah ya. Oke, kita simpan dan kita lihat ya, sinyal GPS-nya sudah oke. Kita langsung take off saja. Nah, ini suasana senja di Danau Cipondo. Oke, langsung kita pakai mode sport, kita langsung gas saja teman-teman ya. Nah, jadi untuk long range di sini, kenaikan ketinggian kita naikkan secara bertahap teman-teman ya, jangan langsung di-push ke atas. Jadi ini langsung diimbangi, maju ke depan sambil dinaikkan ketinggian secara bertahap ya. Pastikan teman-teman kalau long range ini arah terbangnya ke arah ruang terbuka ya, tanpa ada halangan obstacle apapun. Jadi sebisa mungkin yang minimum halangan agar jangkauan sinyal itu bisa maksimal teman-teman. Oke, ini kita pakai mode sport, ini kita lawan angin ya. Jadi sebelum terbang teman-teman pastikan dulu arah anginnya, dan ketika berangkat itu lebih baik kita melawan angin ya, daripada kita terbang dibantu angin tapi nanti saat pulang kita lawan angin, itu malah lebih besar risikonya. Jadi salah satu harus diperhatikan ketika long range itu adalah angin, dan selalu pantau kondisi baterai teman-teman. Nah, ini saya terbang menggunakan F11S versi 1 teman-teman ya. Jadi ini versi jadulnya. Memang karakter dari V1 ini kalau terbang dia agak nyerong gitu teman-teman ya. Padahal saya terbang tuasnya lurus gitu ya ke depan, tapi dia agak nyerong terbang ke arah kanan gitu ya. Tapi kalau untuk terbang tinggi itu tidak terlalu bermasalah sih teman-teman ya, gitu loh. Yang penting pantau terus ya. Ini FPV masih lancar ya di jarak 800 meter teman-teman. Kita masih gas terus ya. Ini speednya di 7 meter, 6 meter, 6,7, 6,8 meter per second ya. Nah, jadi ini memang untuk V1 dia memang walaupun menggunakan mode sport itu tidak sepowerful V2 teman-teman ya. Ini karena memang kita terbang lawan angin, jadi speednya juga tidak terlalu maksimal ya. Kalau di V1, V2 itu mode sportnya itu bisa di angka 9 ya, 8 atau 9. Tapi kalau di V1 mungkin hanya di 7 sampai 8 meter per second. Jarak sudah di 1,2. Ini di bawah kita itu perumahan daerah Banjarnegara nih teman-teman ya. Itu depan kita tampak itu tol arah bandara itu teman-teman ya. Nah, itu di bawah kita perumahan Banjar, dan kita terus gas ke depan. Ketinggian sudah di 120 meter. Sudah maksimal, jarak
sudah mendekati 1,5 kilometer ya. FPV masih lancar walaupun sedikit putus-putus teman-teman ya. Ya masih terus kita gas nih, masih bertambah ini sudah di 1,5 kilometer. Ya, sudah mulai agak delay, patah-patah sedikit ya. Nah tuh, tapi jarak masih bertambah terus. Baterai di 11,9 volt masih aman lah ya. Ya, ini sudah di 1,7 dan sudah mulai nge-freeze ya, mulai delay ya. Tapi masih bisa saya dorong, jaraknya masih bisa bertambah teman-teman. Ya, ini kita pastikan nih nanti untuk RTH baterai jangan sampai di bawah 10 ya. Ya, ini sudah turun lagi baterainya teman-teman di 11,8 volt. Sinyal GPS masih bagus ya. Ini sudah mendekati 2 km. Ya, sudah 2 km. Nah, itu di depan itu lapangan golf Modern Land ya teman-teman ya. Yang ke arah Cikokol ya. Ini sudah jarak sudah 2 km lebih. Ya, masih bisa maju teman-teman. Ya, untuk V1 memang sinyalnya lumayan kuat ya. Ini padahal drone jadul teman-teman, sudah saya pakai ya, sudah 2 tahun lebih ya. Ini masih jos. Ini kita terbang di area perkotaan. Nah, itu di depannya itu lapangan golf Modern Land teman-teman. Jarak sudah di 2,3 km. Ya, masih bisa menambah jaraknya ya. Masih bergerak terus. Ya. Oke, kita lihat baterai ini sudah di 11,7 ya. Ini mungkin sudah di angka 60% baterai ya. Ini di 2,4 ya, 2,5 km teman-teman ya. Mungkin saya tidak terus sampai lebih jauh ya, karena di baterai sudah di 11,6, karena baterai juga sudah lama teman-teman saya pakai nih ya. Itu sudah sering dipakai buat 3 km. Oke, kita ambil arah putar balik saja teman-teman di jarak 2,596 meter ya. Nah, putar arah balik ya. Nah, langsung saja nih kita pulang, dan ini dibantu sama angin tuh ya, bisa sampai 11 meter per second. Baterai masih di 11,5 volt, masih aman sih. Sebenarnya tadi masih bisa maju lagi teman-teman ya, didorong terus 3 kilo sih masih bisa teman-teman. Walaupun memang sinyalnya sudah patah-patah ya, sudah delay. PVP-nya diterbang di perkotaan nih teman-teman ya, yang memang banyak interferensi ya, banyak gangguan-gangguan sinyal, tapi masih jos ini. Oke, kita arah pulang. Ini pulang aja nih, di sini masih sinyal masih nge-freeze ya, FPV-nya masih itu delay. Ya, ini saya long range nih, banyak bocah nih ya, ditemenin bocah-bocah gitu, pada pengen lihat bocil-bocil. Oke, terus kita arah balik. Ya, speed di 12,5. Nah, ini untuk kalau kita terbang lawan angin, enaknya nih kita pulangnya dibantu angin teman-teman ya. Jadi nggak terlalu khawatir ya, baterainya akan langsung drop ya, karena kita pulang itu dibantu oleh angin. Itu keuntungannya teman-teman kalau kita terbang melawan angin berangkatnya. Untuk long range di sini memang teman-teman bisa pilih waktu pagi hari atau sore hari ya. Karena di pagi hari atau sore hari itu angin tidak terlalu kencang teman-teman. Kalau angin sedang kencang ya
lebih baik teman-teman menangguhkan untuk terbang jauh ya, ataupun kalau mau terbang mungkin jangan yang terlalu jauh-jauh gitu ya. Karena bagaimanapun juga keselamatan penerbangan itu tetap yang diutamakan teman-teman. Nah itu ya, di depan kita view Danau Cipondoh. Wih mantap teman-teman ya, indah banget ya view Danau Cipondoh dari udara teman-teman. Danau terluas ini sudah jarak 1 km menuju home point. Baterai sudah di 11 volt ini, 11,4 volt, masih aman ya. Ini ketinggian sambil kita mulai turunkan ketinggiannya. Jarak sudah mendekati home point 600 meter teman-teman ya, jadi itu mungkin yang bisa saya share untuk teman-teman. Ketika long range itu jangan terlalu egois untuk memaksakan push limit drone-nya ya, atau baterainya, karena bagaimanapun juga teman-teman harus memperhitungkan kemampuan drone untuk kembali. Kalau teman-teman ingin drone-nya aman kembali ya. Oke, ini langsung kita sudah sambil menurunkan ketinggian, kita mungkin akan langsung mendarat saja ya endingnya. Dan untuk pakai baterai juga teman-teman, kalau long range itu jangan sampai baterai itu sampai merah gitu ya, karena nggak bagus juga sih, sel baterai akan drop gitu kalau menggunakan baterai itu sampai push limit ya, sampai drop ya. Saya sendiri tidak pernah ya, untuk menjaga kelangsungan baterai juga teman-teman ya. Kalau teman-teman push limit baterai juga buat apa ya, nanti jangka panjangnya baterainya nggak awet ya, itu sayang kan. Oke, ini kita mulai landing teman-teman. Landing di sini lihat ya, banyak bocil-bocil teman-teman ya. Saya dikelilingin bocil-bocil. Seru kan teman-teman ya, bocil-bocil ya. Mereka sekarang untuk melihat drone. Ya, oke, kita drone ini dulu ya, biar mereka senang tuh. Masih cukup sih ini ya, masih bagus nih. Itu langsung kuning tuh ya. Kalau udah kuning begini saya nggak berani terbang jauh teman-teman ya. Jadi yang membuat kita drone itu aman ya, tergantung cara kita menerbangkan drone-nya juga teman-teman ya. Kalau kita terbang dengan aman, mudah-mudahan drone juga awet teman-teman, bisa dipakai untuk jangka panjang. Ini saya terbukti drone saya sudah 2 tahun lebih ini saya pakai dan aman-aman saja ya teman-teman. Oke, jadi itu saja teman-teman sharing yang bisa saya bagi ke teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.